Diceritakan di masa depan suhu bumi melonjak sekitar 87%, yang mengakibatkan bumi sudah tidak dapat lagi dihuni oleh manusia. Sebelum itu terjadi, para ilmuwan mempersiapkan diri dengan membangun sebuah kota di bawah tanah. Tentunya manusia yang tersisa tidak tinggal diam, mereka berusaha memikirkan cara agar bisa kembali lagi ke permukaan. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang insinyur yang bernama Li. Li dulunya adalah seseorang yang penting dari proyek yang diberi nama Kimeng. Sebuah proyek yang rencananya akan menyimbangkan kembali suhu bumi, agar manusia bisa kembali hidup normal dan kembali ke daratan. Namun waktu itu insinyur Li mengalami kecelakaan kereta. Kereta bawah tanah yang ia buat sendiri mengalami kegagalan sistem dalam misi, yang mengakibatkan beberapa orang di dalamnya modar. Dalam insiden tersebut Li satu-satunya orang yang selamat, namun ia juga harus kehilangan satu kakinya. Atas keteledorannya ia pun dipecat dalam misi ini. Tapi Li tak berhenti menyerah, ia terus mendalami pengetahuannya dan sampai Li menemukan fakta bahwa kecelakaan tersebut ternyata disebabkan oleh adanya seseorang yang tak bertanggung jawab. Dalam perhitungannya beberapa kali ia meyakini banyak manipulasi data di dalam proyek ini. Kemudian kita diperkenalkan dengan kakek yang bernama Gono dan gadis cantik yang bernama Yuan. Gono sendiri adalah pimpinan proyek Kimeng, sedangkan Yuan adalah murid terbaiknya dan Yuan adalah adiknya insinyur Li. Waktu itu sedang ada rapat pemutusan di mana proyek ini dilanjutkan atau tidak. Satu sama lain berbeda pendapat, namun satu pendapat bisa diterima untuk melanjutkan, karena mengingat kehidupan di bawah tanah bukanlah manusia saja, melainkan ada monster persis komodo tapi bukan komodo. Monster itu sulit diperkirakan, pertumbuhan mereka semakin berkembang cepat, yang tentunya akan menyebabkan malapetaka bagi penduduk kota bawah tanah. Lalu kemudian para ilmuwan sepakat untuk melanjutkan dan singkat ceritanya setelah gas penyeimbang itu bersatu dengan atmosfer suhu pun turun drastis. Para ilmuwan memberitahukan bahwa manusia bisa kembali ke daratan, namun tiba-tiba gas penyeimbang itu mengalami kebocoran, sangat menyusahkan, emang sangatlah amat-amat menyusahkan. Siapapun yang menghirup gas tersebut akan mati karena sangat beracun. Ditambah lagi ternyata monster komodo berhasil menembus area kecil permukaan bawah tanah dan mulai menyerang warga kota. Para ilmuwan kemudian memutuskan untuk berangkat lebih awal ke permukaan, dan warga yang ketakutan segera berlarian ke stasiun kereta bawah tanah. Karena kapasitas kereta hanya 60%, maka tidak ada jaminan semua warga bisa masuk ke kereta tersebut, yang itu artinya mereka harus menunggu sampai kereta itu kembali. Tapi warga yang terancam hidupnya terus memaksa menerobos pasukan bersenjata. Sementara itu Yuan sedang menunggu Li, namun ia terus didesak agar cepat masuk ke dalam kereta. Ternyata Li berada di barisan warga yang sedang bersiteru dengan petugas. Walaupun Li pernah menjadi bagian dari proyek ini, ia juga tidak diperbolehkan memasuki kereta. Li pun merasa putus asa sehingga ia ingin bunuh diri dengan menghirup gas beracun. Tapi tiba-tiba ada anak kecil yang menggapai tangannya. Ibunya juga ada di sana. Ibu itu berkata pada Li untuk membawa anak ini dan biarkan ibunya tetap di sini. Merasa tersentuh dengan pengorbanan seorang ibu, Li kemudian mengurungkan niatnya, lalu pergi dengan beberapa warga menaiki sebuah kereta perbaikan. Sementara itu pasukan bersenjata melawan komodo, walaupun agak sedikit mustahil tapi setidaknya mereka berusaha memusnahkan makhluk ini. Beberapa pasukan tewas dalam pertempuran, namun saat itu komandan mereka meledakkan bom bersama komodo yang sedang menggigitnya. Li yang mencoba untuk mengejar kereta di depannya kehabisan daya pendorong, mau tak mau ia bersama beberapa warga harus jalan kaki ke stasiun lainnya, dan terlihat di stasiun itu kereta utama tengah berhenti untuk mengambil beberapa data yang diperlukan. Li pun sampai di sana dan beberapa warga kemudian masuk ke dalam kereta secara diam-diam. Yuan terlihat senang setelah mengetahui ternyata kakaknya masih hidup. Namun tak berselang lama komodo lainnya berhasil menembus dinding tanah ruangan stasiun. Li segera menyuruh semua orang masuk ke dalam lalu kereta pun diberangkatkan. Namun ternyata radar mendeteksi bahwa di depan ada sebuah dinding yang belum aktif. Itu artinya kereta ini akan menabrak dan meledak.
Profesor Gono menyuruh agar kereta berhenti tapi Lee melarangnya, karena kereta ini dirancang sendiri oleh Lee. Ia tahu kekuatan kereta tersebut. Ternyata ada 3 komodo yang terus mengejar kereta. Lee kemudian menyuruh semua orang pindah ke gerbong utama, sedangkan ia berencana melawan makhluk terkutuk ini menggunakan gerbong. Satu komodo berhasil ditabrak, tapi satunya lagi bisa menghindar dengan sangat lincah. Saat Lee berlari menuju gerbong berikutnya, tiba-tiba kaki palsunya lepas. Untungnya ada Yuan dan makhluk terkutuk ini pun bisa diatasi. Kini tinggal satu komodo lagi yang mempunyai tubuh gempal terus mengejar, larinya sangat cepat, bahkan berhasil merobek dinding kereta. Namun setelah Yuan melepaskan gerbong berikutnya, makhluk ini berpindah jalan untuk menunggu kereta tersebut di depan. Jika mereka bisa melepas gerbong satu persatu, itu artinya mereka juga bisa melepas kepala gerbong untuk menabrak makhluk ini. Namun Profesor Gono mengatakan bahwa melepas kepala gerbong sangatlah tidak mudah. Setidaknya harus mempunyai waktu lama untuk melepaskan 15 kunci gerbong. Di sini kemudian Profesor Gono mengambil satu bom yang tersisa. Ia mengatakan butuh satu relawan untuk membawa bom ini dan meledakkan dirinya bersama komodo tersebut. Awalnya tidak ada yang bersedia, sampai seorang ibu merelakan dirinya untuk melakukan tindakan ini, namun ia meminta semua orang untuk menjaga anaknya ketika ia sudah tewas. Tapi setelah itu tindakan ibu berstatus janda baru cerai 3 bulan ini dicegah oleh Lee. Ia kemudian mencoba untuk meretas sistem di kereta tersebut. Berkat kepandaian Insinyur Lee akhirnya kepala gerbong bisa lepas dan membawa sebuah bom di dalamnya. Setelah komodo itu tewas, Lee pun mendapat tepuk tangan dari semua orang. Namun ada satu masalah lagi, bagaimana caranya gerbong ini bisa sampai ke permukaan sedangkan daya pendorongnya tidak kuat. Akhirnya Lee bersama Profesor Gono mendatangi kepala gerbongnya. Anehnya setelah dihantam bom, daya pendorong kepala gerbong ini masih aktif. Kemudian gerbong ini didorong untuk mencapai ke permukaan, tapi tidaklah mudah setelah mereka tahu bahwa terowongan itu akan runtuh. Dengan kecepatan ini nampaknya daya dorong tidak bisa mencapai ke permukaan. Lalu di sini Profesor Gono mengatakan bahwa ternyata semua kekacauan ini disebabkan olehnya. Ia berencana melenyapkan warga kalangan bawah dan membawa beberapa orang saja untuk keluar dari kota bawah tanah. Jadi gas beracun mengalami kebocoran dan mutasi komodo itu sudah direncanakan, tapi perhitungan mereka salah sehingga menyebabkan kekacauan ini terjadi. Monster itu bertumbuh cepat dari apa yang mereka rencanakan. Setelah kegagalan itu kemudian Profesor ingin menembak energi pendorong supaya meledak dan semua orang tewas. Tapi Lee pasang badan lalu kakek Gono jatuh kemudian modar. Kemudian Lee mengorbankan dirinya dengan mendorong energi secara manual, supaya gerbong bisa mencapai ke permukaan, tentunya dengan menahan api panas yang membakar tubuhnya. Karena daya dorongnya sangat kuat, akhirnya semua orang yang berada di gerbong pun terhempas ke gurun, dan disinilah mereka semua memulai kehidupan baru. Jasa Insinyur Lee akan selalu dikenang dan komodo itu sudah dipindahkan ke kebun binatang Bogor.